Ta'ala. Sahabat-sahabat di forum dan beberapa komunitas muslim di beberapa negara di Eropa yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, semua yang mengikuti program kita pada kesempatan kali ini, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka sahabat-sahabat Nabi itu tidak hanya menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, salah seorang sahabat bernama Amr bin As sudah melompat menyeberangi laut Mediterania. Beliau sampai ke kota bernama Fustat. Fustat itu sekarang Mesir. Jadi 2 tahun setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika pada masa Umar bin Khattab, itu lompatannya sudah jauh sekali. Itu ke arah utara. Jadi kalau Makkah, di atasnya Madinah, ke utara, ke kiri sedikit Mesir. Lalu kemudian terjadi pergolakan, pembukuan Al-Quran disebabkan beberapa kaum muslimin di Azerbaijan atas laporan dari sahabat Nabi bernama Hudzaifah ibnul Yaman, melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka di Azerbaijan tidak bisa membedakan antara ayat Al-Quran dengan kata tafsiran yang dituliskan di dalam Al-Quran. Sehingga muncullah ide untuk menuliskan satu mushaf induk yang sebelumnya sudah ada. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran itu sudah ditulis di pelupa korma, di tulang onta, di batu yang datar. Lalu kemudian pada masa Abu Bakar Siddiq terbunuh 70 penghafal Quran. Lalu ditulislah mushaf oleh sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab dibantu oleh Sayyidina Zaid bin Sabit dengan beberapa, ini ketua timnya, membukukan dalam satu. Tapi ternyata ketika mushaf ini sampai ke Azerbaijan, saya ingin menyampaikan bahwa konflik itu terjadi di Azerbaijan. Mereka non-Arab, belum bisa membaca Al-Quran secara utuh, dan tidak hafal Quran. Tidak bisa dia bedakan mana teks Al-Quran, mana penafsiran Al-Quran. Sehingga perlu dikirimkan mushaf yang baru. Jadi pada masa Umar bin Khattab, Islam sudah sampai ke arah timur, itu ke Azerbaijan. Azerbaijan sudah ke wilayah Rusia. Nah, bagaimana dengan ke arah barat? Ke arah baratnya Islam sudah sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ke wilayah setelah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, ke Maghrib. Sahabat Nabi bernama Uqbah bin Amir sudah sampai ke wilayah Maghrib. Maghrib disebut dengan Maghrib, tenggelamnya matahari. Sebelum ditemukannya benua Amerika, orang menganggap Maghribi, Maroko inilah tepian dunia. Karena setelah itu tak ada lagi dunia. Belum sampai 100 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal, Islam sudah sampai ke daratan Eropa yang dibawa oleh seorang anak muda bernama Tariq bin Ziyad. Maka disebut selat itu Jabal Tariq, dari nama Tariq, Gibraltar. Kota pertama, di pantai pertama, daratan pertama yang mereka darati, itu yang disebut dengan Algeciras. Diambil dari bahasa Arab Al-Jazirah. Lalu kemudian seorang laki-laki bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Dakhil artinya masuk. Beliau yang berhasil masuk ke Eropa mendirikan kerajaan Bani Umayyah. Abdurrahman Ad-Dakhil
dipanggil dengan gelar Sokor Quraisy. Sokor artinya burung Raja Wali. Karena terbang dari Baghdad, walaupun saat itu beliau melalui jalan darat, tapi disebut dengan burung saking jauhnya perjalanan itu, seakan-akan hanya mampu ditempuh oleh seekor burung Raja Wali. Sokor Quraisy, Raja Walinya Quraisy. Sampai dia ke Eropa. Dan umat Islam berkuasa di sana selama 700 tahun. 7 abad lama. Makanya kalau kita membaca tafsir yang bercorak fikih, hukum, itu yang menjadi referensi adalah tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu diambil dari Cordova. Cordova, Spanyol. Lalu kemudian banyak sekali ulama-ulama itu di akhir namanya Al-Andalusi. Al-Andalusi itu Andalusia, yaitu Andalus, Spanyol. Kemudian di antara guru Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah Abdul Abbas Al-Mursi. Mursi itu diambil dari nama Mursia. Jadi mereka ini adalah orang-orang Eropa yang tidak hanya sekedar mengerti ajaran Islam, tapi membawa peradaban Islam. Maka orang-orang Eropa yang saat itu masih terbelakang, sangat menggandrungi budaya yang datang dari Islam. Maka mereka meniru bangunan, arsitektur, cara berpakaian. Mereka merasa bangga kalau meniru pernak-pernik yang datang dari Islam. Termasuklah pakaian toga ketika tamat dari pendidikan, dengan baju jubah kebesaran, dengan topi di atas. Ini berasal dari Universitas Qarawiyyin yang lebih tua daripada Al-Azhar Kairo Mesir, berpusat di Maroko. Salah seorang desainer pakaian bernama Fatimah membuatkan pakaian khusus untuk para alumninya, dan orang-orang di Eropa tertarik dengan pakaian itu. Lalu kemudian dari mulai pakaian, arsitektur bangunan, mereka menyebut ikut-ikutan Arab ini dengan istilah Mozarabik. Mozarabik artinya orang Eropa yang tertarik dengan gaya hidup orang Arab Islam ketika itu. Karena dia menjadi sebuah style. Jadi kalau sekarang bagaimana orang Timur tertarik dengan gaya makan orang Barat, gaya berpakaian, kita menyebut mereka korban westernisasi. Maka ketika itu juga terjadi begitu. Jadi peradaban Eropa tertarik melihat budaya Arab Islam yang masuk ke sana. Mereka menyebutnya sebagai Mozarabik. Sampai hari ini menjadi sebuah kajian bagaimana bangunan-bangunan, pakaian-pakaian, gaya hidup, taman-taman rumah itu menjadi tren pada masa itu. Mentoknya di Wina. Sampai di Wina umat Islam tidak lagi. Lalu kemudian biasa, selalunya peradaban, kerajaan, organisasi itu akan mengalami 3 fase. Pertama, generasi pejuang. Kedua, generasi penikmat. Ketiga, generasi penghancur. Dan itu dialami oleh kaum muslimin di Eropa ketika itu. Generasi pejuang yang berdarah-darah, kemudian generasi penikmat, sampai akhirnya sebetulnya banyak penulis mengatakan orang jahat terhadap kita. Tapi sesungguhnya kalau kita mau otokritik, kitalah yang lemah. Jadi kita tidak menyalahkan Jepang kenapa bisa menjajah kita. Kita kan sama-sama kecil, sama-sama Asia. Justru kitalah yang lemah. Kenapa mereka bisa menjajah kita. Itu juga yang terjadi pada kaum muslimin pada saat itu. Lalu kemudian Islam pun mundur. Mundur ke belakang, ke Maroko, dan sampai hari ini pun ada 2 wilayah Maroko yang masih dijajah oleh Spanyol, yaitu Ceuta dan Melilla. Ceuta dan Melilla. Septah kata orang Maghribi, kata orang Maroko. Puncak pertahanan itu hanya sampai ke Maroko.
Alhamdulillah Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania masih lagi Muslim secara kultur. Walaupun secara penerapan syariat Islam tidak seutuhnya menjalankan syariat Islam. Tapi mereka masih Muslim secara budaya. Lalu bagaimana dengan janji Nabi Muhammad SAW ketika menggali Khandak, parit saat perang Khandak? Ada ide dari Salman Al-Farisi, bagaimana kalau kita menggali parit panjang supaya pasukan dari Makkah tidak bisa masuk ke kota Madinah. Nabi ikut menggali parit itu. Ketika pacul itu dipukulkan ke batu, memancar cahaya, kata Nabi, aku melihat pada cahaya itu kamu akan membebaskan Yaman. Percikan yang kedua, aku melihat kamu akan membebaskan Syam. Percikan yang ketiga, kamu akan membebaskan Rum. Yaman, sudah Islam. Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Juga sudah Islam. Nah, yang jadi masalah yang ketiga nih, Rum. Maka ketika Nabi mengatakan kamu akan membebaskan Rum, ketika umat Islam sampai ke Damaskus, mereka menganggap inilah janji Nabi. Bahwa Nabi sudah memberikan prediksi kamu akan menguasai Rum. Damaskus diartikan sebagai Rum, Romawi. Tidak salah. Karena memang Heraklius, gubernur Romawi, itu berkuasanya di Damaskus, Suriah. Jadi kalau ada yang mengartikan kamu akan menguasai Romawi, kamu akan menguasai Damaskus. Betul. Tapi kemudian beberapa ratus tahun setelah itu, tepatnya pada abad 15 Masehi, 1500-an, umat Islam menguasai Konstantinopel yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih. Lalu orang pun mengatakan, oh ternyata Rum itu bukan Damaskus, tapi Rum itu adalah Konstantinopel. Benar juga. Karena ketika itu, Kaisar Konstantin yang menguasai hampir seluruh Eropa ketika itu, berpusatnya di Konstantinopel. Jadi Konstantinopel adalah Rum juga, iya. Tapi sebenarnya Rum yang sesungguhnya, pusat Rum itu adalah Eropa. Romawi, Itali, itu di Eropa itu betul. Nah, jadi kalau begitu tiga-tiganya benar. Umat Islam menguasai Damaskus, sudah. Umat Islam akan membebaskan Konstantinopel dari menyembah benda kepada menyembah Allah, sudah. Tinggal yang terakhir, umat Islam akan membebaskan Rom, Eropa, dari penyembahan benda kepada penyembahan Allah. Dari tidak beragama kepada menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang menyatakan itu bukan orang Islam. Yang memprediksikan itu adalah seorang Yahudi bernama Bernard Lewis. Saya membaca itu ketika kuliah di Darul Hadis Maroko. Saya baca analisa Bernard Lewis. Kata Bernard, umat Islam akan menguasai Eropa dengan 3 analisa. Analisa yang pertama, karena umat Islam besar-besaran hijrah, bermigrasi ke Eropa. Turki itu mengisi Jerman. Jadi orang Turki beramai-ramai ke Jerman. Sedangkan Inggris, Britania diisi oleh India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian Spanyol, Prancis, Portugal diisi oleh imigran dari Tunisia, Aljazair, Maroko. Itu analisa beliau. Dan betul terjadi. Umat Islam besar-besaran datang. Yang kedua, orang Eropa itu sendiri musnah perlahan-lahan karena mereka tidak menikah. Dan mereka terjebak pada apa yang disebut dengan hedonisme LGBT. LGBT tidak menghasilkan apa-apa, dan mereka sahkan itu, akhirnya
secara populasi mereka tidak bertumbuh kembang. Sedangkan umat Islam, dia akan bangga sekali kalau banyak. Karena pesan Nabi, inni mukatsirum bikum bainal umam. Inni mukatsirum bikumul umama. Nanti di padang mahsyar aku bangga sekali ketika umatku yang paling banyak. Maka umat Islam banyak sekali komunitas melahirkan generasi-generasi baru. Lalu kemudian yang analisa yang ketiga adalah bahwa umat Islam itu akan menunjukkan sesuai janji Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Usanurihim ayatina fil afaq." Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Jadi ketika pakar-pakar sains dari kalangan kaum muslimin menjelaskan bagaimana penciptaan langit, ilmu astronomi, penciptaan bumi, geologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, mukjizat-mukjizat Al-Quran, hadis. Zaman dulu, buku-buku tentang Islam ini ditulis oleh orientalis. Oriental Timur. Orientalis orang Barat yang mengkaji tentang Timur, yang awalnya untuk keperluan penjajahan Barat. Orang Barat akan masuk ke Timur, dia kirim dulu ilmuwan, mengkaji manuskripnya, bahasanya, agamanya, setelah itu baru mereka datang. Atau berbarengan sama sekali. Lalu kemudian mereka lah yang menceritakan bagaimana Islam dengan cara pandang mereka. Tapi sekarang mereka bebas untuk belajar Islam melalui internet. Internet ini seperti bumerang. Senjata yang dipakai untuk menyerang lawan pada akhirnya akan kembali. Akhirnya orang bisa mendengarkan, membaca manuskrip, diterjemahkan ke dalam bahasa yang mereka pahami berkat internet. Jadi pada awalnya diciptakan alat-alat ini untuk merusak umat Islam, tapi justru umat Islam dengan ketakwaannya, kesabarannya, keikhlasannya bisa menyebarkan Islam dengan alat-alat ini. Sosial media, termasuk pertemuan kita pada hari ini pun, itu berkat temuan-temuan mereka yang kita memanfaatkannya untuk kebaikan. Karena dia seperti pisau. Bisa dipakai untuk maksiat dan dosa, bisa juga dipakai untuk amal soleh, memperbanyak pahala. Jadi hampir tidak ada analisa bahwa Islam akan berkembang dengan membunuh, dengan meledakkan kedutaan, dengan menghancurkan perang. Tidak. Islam akan datang dengan kedamaian, dengan populasi. Mereka akan hancur sendiri karena LGBT, karena khamar, karena narkoba, karena putus asa, gerakan bunuh diri. Lalu kemudian Islam datang menawarkan solusi, menunjukkan mukjizat-mukjizat ilmiah, dan memang secara kultur, secara budaya, seperti yang dinyatakan oleh sarjana-sarjana muslim yang belajar di Eropa, di antaranya Syekh Abdul Halim Mahmud. Pada tahun 40-an beliau mengambil program PhD di Sorbonne, Paris, Prancis. Kata beliau, saya di Eropa melihat Islam, tapi tidak ketemu Muslim. Artinya apa? Ajaran Islam tentang kebersihan, ajaran Islam tentang on time, tepat waktu, ajaran Islam tentang kedisiplinan. Syekh Abdul Halim Mahmud mengamati di masa beliau kuliah di Paris, bagaimana orang Paris berjalan. Kata beliau, jalannya seperti hadis Nabi itu berjalan seperti turun dari gunung. Nabi itu kalau berjalan seperti turun dari gunung, cepat. Dan beliau melihat jalan itu ada pada orang di Paris di zaman beliau, tahun 40. 70 tahunnya, 80 tahun yang lalu. Lalu kemudian hanya saja mereka belum bersyahadat. Jadi tinggal sedikit lagi. Tinggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Janji Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas langit, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Artinya bagaimana ketika umat Islam mempelajari tentang penciptaan manusia dari sperma berubah menjadi segumpal darah,
menjadi daging, menjadi tulang, tulang dibalut daging. Dijelaskan demikian apik dan detailnya dalam Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, membuat mereka akhirnya terpesona, terpukau, dan puncaknya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah semua yang kau ciptakan ini sia-sia. Puncaknya faqina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka. Dan selamat dari api neraka itu jadi kabar gembira bahwa umat Islam akan bertapak berkuasa di Eropa, bukan masa lalu, tapi masa depan. Bahwa pernah jaya di masa lalu, ya. Tapi sebelum hari kiamat, insya Allah. Nah, secara teori demikian. Bagaimana perasaannya tinggal di Eropa? Apakah putus asa? Apakah harapan itu ada? Tentu sahabat-sahabat yang tinggal di Eropa bisa merasakan itu. Jadi saya bercerita tentang analisa para ulama, analisa orientalis, tentang analisa futuristik masa depan, dan jamaah yang ada di sana menjadi saksi, melihat apakah yang dirasakan justru sebaliknya, nampaknya tidak ada cahaya Islam. Saya ingin mengatakan bahwa kalau ada umat Islam yang semangat, sesungguhnya semangatnya itu adalah memang janji Allah. Kalau ada umat Islam yang merasa putus asa, maka putus asanya itu datang dari setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran, ketakutan, kegagalan. Karena memang dia mencari pengikut orang-orang yang gagal. Iblis, hopeless, orang yang putus harapan. Ketika orang tidak punya harapan kepada Allah, dia akan menggantungkan harapannya kepada setan dan iblis. Mereka berhasil punya pengikut. Adapun umat Islam dengan berbagai macam pukulan. Jadi kalau kita lihat munculnya Islamfobia, ketakutan terhadap Islam, itu adalah analisa-analisa dari orientalis. Samuel Huntington dengan tesisnya akan terjadi clash civilization. Benturan dua peradaban. Peradaban barat dan peradaban timur. Yang dia maksud timur, Islam. Peradaban Islam akan menjadi benturan. Jadi analisa think tank pemikirannya dari orientalis. Mereka yang belajar mengkaji, baru ketakutan itu diputuskan oleh para politisinya. Ditambah lagi dengan Bernard Lewis yang mengatakan Islam akan berkuasa di Eropa. Maka muncullah rasa ketakutan. Orang yang tidak bertuhan, dia akan senantiasa rasa takut. Jadi kalau kita lihat dalam film-film Amerika, film Eropa, itu yang dimunculkan adalah dendam dan rasa takut. Beda dengan India, cinta, kasih sayang. Rasa takut, ketakutan akan sesuatu yang belum pasti. Ada alien, ada transformer, ada makhluk yang akan masuk dari laut, ada makhluk di langit, Godzilla, ada langit sana makhluk yang akan menyerang kita. Dan celakanya, salah satu dari daftar ketakutan-ketakutan itu adalah Islam. Tapi begitu indahnya skenario Allah, ternyata di balik ketakutan itu justru menjadi pemicu mereka untuk mencari tahu tentang Islam. Karena mereka bukan masyarakat dungu yang mudah terprovokasi. Mereka selalu mencari informasi. Apa itu Islam? Siapa itu Muhammad SAW? Dulu ketika ingin mencari, maka referensi-referensinya adalah orientalis. Yang menggambarkan Islam brutal, kanibal, penjahat, haus darah. Sekarang, di samping mereka sendiri masuk Islam menjadi da'i, dan referensi-referensi yang ditulis oleh umat Islam sendiri sehingga menampilkan Islam yang lembut, yang sejuk. Setengah mati mereka ingin menampilkan Islam itu teroris, Islam itu haus darah, tapi di samping itu akan ada selalu keseimbangan. Zaman ini akan selalu ada antara konflik antara kebaikan dan keburukan. Itulah dunia. Kalau ada satu masanya Fir'aun berkuasa, ada Musa alaihissalam, sebelum itu ada Namrus, ada Ibrahim alaihissalam,
ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi bagaimana umat Islam Indonesia secara khusus yang berada di Eropa mengambil peran untuk mengiklankan Islam yang santun, yang lembut, yang rahmatan lil alamin, Islam ini sebuah produknya bagus, hanya saja bintang iklannya kurang menarik sehingga orang tidak begitu percaya. Jadi kalau kita mengambil bagian, di sana ada saudara-saudara kita dari Turki, ada saudara kita dari India, Pakistan, Bangladesh, ada saudara kita dari Jazirah Arab, setidaknya ada 4 komunitas, Muslim Afrika, Muslim Turki, Muslim India, Pakistan, Bangladesh, Muslim Arab yang besar, dan ada kita. Karena kita pun tak dapat dinafikan sebagai sebuah komunitas Muslim Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro, Patani, itu memiliki sesuatu yang khas. Lebih lembut, lebih toleran, lebih soft, lebih baik, lebih berakhlak. Karena memang sebelum Islam datang pun, kita sudah berislam secara kultur dan budaya. Makanya kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku datang itu untuk menyempurnakan. Orang Mesir, kalau kita beli, mengembalikan uang masih pakai tangan kiri. Mengembalikan barang tangan kiri. Kita tangan kiri itu, karena mereka memahami tidak boleh tangan kiri itu hanya pada makan saja. Makan dan minum. Karena begitu hadis. Tapi nenek moyang kita dari dulu sudah pantang itu menggunakan tangan kiri. Menunjuk pun udah. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang biasa. Saya ingin menunjukkan bahwa secara kultur budaya kita memang sejalan dengan Islam. Kelembutannya, senyumannya. Ketika imam-imam dari Palestina datang ke Pekanbaru, Imam Tarawih beberapa tahun yang lalu. Apa kesan Anda selama tinggal di Indonesia? Kata dia, saya akan pulang ke Palestina mengajarkan hadis tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Karena orang di sini murah sekali tersenyum. Artinya apa? Nenek moyang kita sudah tersenyum sebelum hadis itu sampai kepada mereka. Sejalan, hanya saja belum bersyahadat. Nah, local wisdom, budaya lokal yang penuh kesantunan, kemudian ditauhidkan oleh Islam ini, dibawa ke Eropa oleh sahabat-sahabat dari Forum Komunikasi Cahaya Islam, komunitas-komunitas di beberapa negara, itu amat sangat bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nanti mereka akan melihat sendiri, oh Islam dari Arab begini, Islam Afrika begini, Islam Turki begini. Secara akidah, fikih sama, karena sumbernya sama, Al-Quran. Tapi ada sentuhan-sentuhan sifat bawaan itu yang membuat orang lebih tertarik. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, saya ingin menyampaikan secara historis, sejarah, dan beberapa nas dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang masa depan umat Islam sebelum hari kiamat. Islam akan berkuasa dengan cara damai, dengan cara pembebasan, bukan dengan peperangan, orang sendiri yang akan bersyahadat karena kerinduan. Dan ini pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini, insyaAllah. Demikian, setengah jam lebih kurang pengantar dialog interaktif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tausiah yang luar biasa tadi Ustadz. Pencerahan yang out of the bulk gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sangat perlu kita serap sebagai warga Indonesia Muslim yang mengembangkan dakwah di Eropa. Nah, tadi alhamdulillah Ustadz Mahaguru Ustadz Abdul Somad telah menyampaikan bagaimana perkembangan dakwah Islam di
Eropa dalam konteks historis dari perjuangan dari benua Asia masuk ke Afrika, ke Eropa. Tentu perjuangan itu bukan perjuangan yang biasa, itu perjuangan yang di luar di luar estimasi sebelumnya gitu. Dan tentunya karena perkembangan Islam yang masif dalam konteks historis itu menjadikan Islam itu sebagai epicentrum of the culture di seluruh dunia gitu, baik itu arsitek, budaya, style dan mana yang lainnya gitu. Tentu hal ini seiring dengan perkembangan zaman, metode yang kita gunakan dalam dakwah itu mungkin dan sangat memungkinkan itu mengalami perubahan gitu. Dari sebelumnya yang dalam konteks historis yang berkembang di tanah Arab hingga ke Eropa pada abad pertengahan hingga sekarang ini, tentu ada perubahan yang signifikan dalam metodenya. Untuk itu, marilah kita selami konteks historis itu tadi dan kita coba introspeksi diri. Bagaimana metode yang sebaiknya, metode yang damai, metode yang menyegarkan supaya seluruh dunia itu tahu bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin gitu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah 15 menit ke depan akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk ditulis ke kolom chat atau komentar, atau diberitahukan kepada perwakilan negara masing-masing. Oke, ini telah masuk 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu saya bacakan, dalam prediksi yang Ustadz sampaikan, belum ada peran signifikan kita, Muslim yang bersanad Indonesia. Bagaimana peran kita untuk mewarnai pencerahan Islam di Eropa? Yang kedua, apakah permulaan atau kerja nyata yang kita lakukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, khususnya di Eropa? Saya ulang, untuk pertanyaan nomor 2, apa permulaan atau kerja nyata yang kita lakukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, khususnya di Eropa? Nomor 3, bagaimana konsep toleransi dalam Islam yang perlu kami jadikan dasar dalam dakwah Islam di Eropa? Nomor 4, jika memang Islam akan jadi jaya di Eropa, bagaimana kita umat Islam yang tinggal di benua ini meyakinkan, mendakwahkan Islam kepada orang Eropa yang cenderung ahlu ro'yu, atau disingkat rasionalitas yang tinggi. Untuk tahap pertama cukup untuk 4 pertanyaan. Jika seandainya masih ada waktu tersisa, akan dilanjutkan. Kesempatannya kami persilahkan, Ustadz. Baik. Pertama, tidak perlu malu untuk belajar kepada bangsa lain bagaimana cara untuk bertahan. Bertahan saja dulu. Syukur-syukur bisa bertahan dan bisa mengembangkan diri. Saya ambil satu contoh Turki. Pada tahun 1924, itu memang Islam mau dihabiskan secara syariat, tidak lagi menjalankan syariat Islam. Bagaimana masjid
Hagia Sophia dijadikan sebagai museum, azan tidak boleh dikumandangkan pakai bahasa Arab, nasionalisme dibangkitkan, Arab dianggap sebagai penyebab kemunduran bangsa Turki. Jadi secara teori Islam di Turki itu sekarang 2022, 2 tahun lagi 2024, 1 abad Islam di Turki itu secara teori mestinya tidak ada lagi Islam di Turki. Kalaupun ada hanya sekedar simbol saja. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kenapa masih kuat? Apa pondasi bertahannya? Jadi kita tidak usah merasa malu untuk mengambil pelajaran dari bangsa Turki. Di antara yang mereka pertahankan adalah pendidikan. Jadi saya ketika 2 tahun yang lalu mampir pulang umroh, diajak oleh anak Indonesia ke sebuah pesantren. Saya santri di sini, Pak Ustadz. Jadi masih bertahan sekolah yang sistemnya sorogan seperti pondok pesantren di perkampungan di tempat kita. Kiainya duduk, muridnya keliling, baca kitab kuning. Masih ada. Dan itu ratusan tahun. Jadi mereka fokus di bidang pendidikan dan dakwah. Pendidikan, dakwah, kemanusiaan. Jadi kalau Ustadz hanya cerita teori, enggak. Ini contoh. Kemudian poin yang kedua, dari mana kita mulai? Hari ini kita melihat tumbuhnya rumah-rumah tahfiz di Indonesia. Saya melihat itu satu langkah. Karena dulu zaman saya kecil hanya sekedar tempat ngaji. Rumah tahfiz tidak sebesar sekarang ini. Sekarang ini hampir semua kepala-kepala daerah buat program rumah tahfiz. Pejabat-pejabat hampir semua punya rumah tahfiz. Bupati, wali kota, SMP tahfiz, SMA tahfiz. Hanya saja kita tinggal mengarahkan ini mau dibawa kemana. Jadi kebetulan dulu ketika di Maroko saya kuliah di Darul Hadis. Ketika saya tamat 2006, itu Darul Hadis buka kurikulum baru. Saya kurikulum lama, terakhir angkatan saya. 2006 Darul Hadis Maroko membuka kurikulum baru yang siswanya wajib bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Rusia. Tujuannya untuk apa? Alumni Darul Hadis akan ditempatkan di Eropa, di tempat komunitas orang Maroko, Tunisia, Aljazair yang banyak tinggal di sana, sehingga mereka akan menjadi da'inya. Membuka pusat kajian Islam, konsultasi Islam, pendidikan Islam, dakwah Islam. Jadi kita mulailah berpikir bagaimana pendidikan di Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri, dengan kemampuan bahasa asing supaya mereka bisa menjadi da'i. Sebagaimana Turki membuka hampir di setiap negeri ada masjidnya. Di Australia masjid Turki, di Sudan yang jelas-jelas negara Islam, Arab ada masjid Turkinya. Dan 2 bulan yang lalu saya membuka peletakan batu pertama sekolah tahfiz Quran Sulaimaniyah di wilayah muslim minoritas di Sumatera Utara. Bayangkan itu. Sumatera Utara, kampung halaman saya, di kawasan muslim minoritas yang buka sekolah tahfiz Qurannya Turki. Jadi Turki memang banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari 2 sampel contoh. Jadi kita fokus saja di 3. Pendidikan, dakwah, kemanusiaan. Maka setiap ada gula, maka semut-semut akan berdatangan. Singapura Muslim Melayu minoritas.
Tapi pelayanan keislaman dari mulai pengelolaan zakat, kemudian dakwah Islam, bagaimana ada kantor khusus untuk siapa saja yang mau belajar Islam silakan. Nah, bagaimana kita umat Islam Indonesia di Eropa bisa memulai dari 3 aspek tadi. Pendidikan, dengan banyaknya para penghafal Quran tempat kita, lalu kemudian dakwah, melahirkan orang yang pakar di bidang keislaman, bisa menjadi konsultan keislaman, aspek fikihnya, akidahnya, keilmuannya. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Bagaimana Islam, tapi kan fakir miskinnya lebih banyak tempat kita. Yang saya maksud sosial mungkin bukan bagi-bagi beras, sembako, bukan. Tapi bagaimana berbagi, mereka kehilangan pegangan dalam hidup. Bagaimana kehidupan yang begitu dahsyat, dia ingin mencari ketenangan, sehingga sosial konseling, konsultasi, tidak hanya didominasi oleh rumah-rumah spiritual atau tempat-tempat yang menjanjikan ketenangan tapi bukan berbasis agama. Spiritualitas. Nah, ini banyak berkembang di negara-negara maju, di tempat orang yang kering secara spirit, lalu banyak yang menawarkan spiritualitas. Tidak menamakan agama. Sedangkan kita membawa agama. 3, tentang konsep toleransi. Umat Islam ini bertoleransi sudah 1400 tahun. Sejak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dekat dengan Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ketika Islam sampai ke Mesir, bagaimana dia bertoleransi dengan Kristen Koptik, Ortodok, Timur, yang pusatnya ketika itu di Alexandria. Bagaimana ketika Islam sampai ke Suriah, bertoleransi dengan Ortodok Maronit, pusatnya di Damaskus. Jadi orang yang bingung tentang konsep toleransi, seakan-akan Islam ini baru datang kemarin sore ke negeri yang berbeda keyakinan. Jadi masalah toleransi sudah benar-benar matang. Dan bagaimana ketika Islam datang ke Nusantara, dibawa oleh Wali Songo, Nusantara berislam, damai. Jadi kalau tidak ada kepentingan politik dan ekonomi, kedamaian itu amat sangat terwujud insya Allah. Poin yang keempat, rasionalitas mereka yang amat sangat tinggi. Disitulah bedanya Islam dengan yang lain. Islam adalah agama yang sangat rasional. Jadi ketika saya ketemu dengan Kohani beberapa bulan yang lalu, saya tanya, kenapa Kohani masuk Islam? Kata dia, karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya sudah bosan dengan yang Tuhannya kelihatan. Jadi rasional. Saya tonton juga itu beberapa ceramah kaum spiritualis yang tidak meyakini agama, tapi meyakini ada Tuhan. Agnostik. Jadi Tuhan itu terlalu besar kalau diakui oleh satu agama. Jadi dia percaya Tuhan itu ada, tapi Tuhannya tidak person, kata dia. Saya bilang ini Islam sekali ini. Hanya saja mereka belum kenal Islam. Dia percaya Tuhan, tapi Tuhannya tidak person. Dia tidak percaya dengan Tuhan yang dipersonifikasikan, divisualisasikan. Memang Tuhan itulah yang mereka cari. Mereka kaum spiritualis mencari agama yang Tuhannya tidak person, tidak bisa dipersonifikasikan, tidak bisa divisualisasikan. Karena kalau bisa, kata dia, kalau begitu saya juga Tuhan. Oh, saya tonton. Berarti Tuhan yang kamu cari itu ada di tempat kami, cuman belum ketemu. Bagaimana anak-anak kita yang mempertemukan itu. Dan yang paling bisa itu adalah anak-anak bapak dan ibu yang ada di Eropa. Jadi kalau anaknya ada 2, ada 3, oke, yang satu jadi pakar ekonomi, pakar hukum, pakar linguistik. Tapi tolong yang satu ini diwakafkan untuk menjadi da'i. Kirim dia ke Al-Azhar Kairo Mesir, kirim dia ke Ummul Qura Makkah, kirim dia ke
Darul Mustafa Tarim Hadramaut, kirim dia ke Sulaimania, dia hafal Quran, hebat fikih, akidahnya mantap, orangnya lembut, dengan keindonesiaannya, dengan lokal wisdomnya, dia akan kembali ke Eropa menjadi da'i, mengajak ke jalan Allah. Jadi itu 4 pertanyaan tadi. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas penjelasan yang singkat dan faktual yang disampaikan oleh Maha Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, mengingat waktu, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh teman-teman dari Majelis Pengajian Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ustadz Abdul Somad, seorang guru yang pernah berkata kepada ibu saya di tahun 60-an bahwa suatu saat Rusia akan menjadi negara terbesar Islam di dunia. Saat itu rasanya sangat aneh, tapi melihat perkembangan saat ini, Islam di Rusia, apakah bisa seperti itu di masa depan? Bagaimana tanggapan Prof. Ustadz Abdul Somad atas hal ini? Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, ini semua adalah wilayah kekuasaan Uni Soviet. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, maka negara-negara ini merdeka. Dan negara ini mayoritas Muslim. Uzbekistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, mayoritas Muslim. Mungkin itulah yang diprediksikan Ibunda bahwa, nah bagaimana dengan Rusianya, induknya sendiri? Di dalam induknya itu sendiri pun Islam itu berkembang. Jadi yang membuat Islam ini tidak berkembang itu, kata seorang sarjana Muslim Mesir, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tersekat, terdinding, terhalang oleh kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin sibuk dengan masalah khilafiyah, dengan hal-hal sepele, tanpa memperhatikan substansi. Tapi Islam ini makanan pokok. Sedangkan manusia itu konsumennya. Konsumen kalau sudah lapar pasti akan mencarikan makan. Pasti akan mencari makanan. Setengah mati orang menghalanginya, pasti dia akan mencari. Jam 11, jam 12 orang akan cari makanan. Setengah mati kita membuat hoax bahwa rumah makan ini beracun, rumah makan ini kotor. Orang akan tetap mencari. Jadi yakin dan percaya bahwa yang dimaksud dengan makanan di sini adalah makanan jiwa, makanan roh, makanan soul, makanan spirit. Tidak bisa dikenyangkan dengan materi. Materi hanya bisa memuaskan materi. Lambung materi dipuaskan dengan nasi, gandum, roti, materi. Tapi ada sesuatu di dalam diri manusia itu yang bersifat immateri, metafisik, non-materi. Dia hanya bisa terpuaskan dengan yang non-materi juga. Dan itu adalah agama. Di tengah banyaknya agama-agama palsu, maka manusia akan mencari. Dia akan cerdas dengan sendirinya, dia akan menyeleksi. Inilah yang kucari selama ini ternyata. Tinggal lagi kita berpikir, apakah saya bagian dari itu? Dalam Islam tidak ada holy man. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk menyebarkan Islam sesuai kemampuan kita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mampu, maka support komunitas-komunitas yang ada di negara Eropa masing-masing. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan tombak, kuda, anak panah, baju besi, dia sudah tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Apa yang bisa kita lakukan? Support program dakwah. Kalau tidak mampu melakukan diri kita, anak-anak kita. Jadikan mereka sebagai agen-agen perubahan. Mereka yang mendakwahkan Islam. Mereka bisa jadi apapun, tapi yang pertama adalah menjadi da'i, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala melalui 3 pintu.
pendidikan, dakwah, sosial, kemanusiaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan teman-teman dari berbagai negara. Ada 5 pertanyaan tadi. Nah, mengingat waktu yang sangat-sangat mepet, singkat, selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit hal tentang apa yang disampaikan Ustadz terhadap perkembangan Islam yang sangat masif dari zaman dahulu, berabad-abad sebelum ini. Dalam konteks historis, tentu experience, pengalaman atau metode-metode yang diterapkan sangat impactful terhadap perkembangan Islam saat ini. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam, Muslim, kita harus optimis akan perkembangan Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, marilah kita selaku umat Islam memperlihatkan bahwa Islam itu merupakan center dari rasionalitas, center dari kedamaian, center dari kehalusan dalam semua hal. Dalam konteks ini yang disampaikan Ustadz tadi, setidaknya 3 hal metode yang sebaiknya tidak kita hilangkan dalam pengembangan dakwah ini. Yang pertama yaitu aspek pendidikan, sosial, dan dakwah, itu tidak bisa dihilangkan. Baik teman-teman, ini telah hampir setengah 12 waktu Indonesia Barat dan 6.30 waktu Eropa Tengah. Untuk sesi terakhir, sesi dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, yaitu doa. Kepada beliau, kesempatannya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolonglah orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Wajma' kalimatal muslimin. Satukan umat Islam dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami yang sudah bersyahadat orang-orang yang bersaudara karena Engkau. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sahabat kami, teman kami, tetangga kami yang belum mendapatkan hidayah, bukakan pintu hidayah agar bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala dzikrika, supaya kami selalu berzikir mengingat. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sehatkanlah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Rabbana hablana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah suci Ramadan 1443 Hijrah. Tetap jaga persatuan. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jaga hati senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam.
jaga pasangan hidup, anak-anak, keluarga dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insya Allah memperbanyak salawat, Allah akan mengirimkan bimbingan, hidayah, menguatkan hati kita semua. Walaupun kita berpisah, kita selalu bersama dalam doa. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.